Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang seluruh peserta Zoominar Ahli Hama pada malam hari ini. Sebelumnya, cek-cek terlebih dahulu. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Boleh dibantu untuk di kolom chat jika suara saya sudah jelas terdengar untuk bisa dituliskan di kolom chat mungkin Bapak dan Ibu. Oke, sudah terdengar. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Ini kita sudah ada beberapa peserta yang masuk dan semakin malam nanti akan semakin banyak begitu ya pesertanya. Oke, jadi perkenalkan terlebih dahulu saya Indah Nur Haruni yang akan menjadi moderator pada Zoominar Ahli Hama malam hari ini, insya Allah 1 sampai 2 jam ke depan, seperti itu. Oke, nah pada malam hari ini tema yang akan kita bahas tentang pengendalian hama pada bisnis ekspor impor, seperti itu ya. Nah, boleh nih, udah ada beberapa peserta yang masuk, kita biasanya perkenalan terlebih dahulu gitu ya, karena supaya nanti pemateri kita bisa mengetahui juga siapa aja yang masuk di Zoominar Ahli Hama. Oke, baik Bapak dan Ibu, biasanya kita perkenalan. Ini nama, asal daerah dari mana, lalu industrinya apa gitu. Nah, kita akan membahas tentang pengendalian hama ekspor impor gitu ya, Bapak dan Ibu. Apakah yang masuk pada malam hari ini dari industri ekspor impor kebanyakan atau ada dari industri lain ini? Udah ada Bapak Rondi yang menuliskan di kolom chat. Boleh, saya senang kalau misalkan ada yang menuliskan di kolom chat dari Kota Baru Kalsel. Oke, yang lain ini dari mana aja? Apakah dari seluruh Indonesia hadir gitu ya? Bapak Asep, Apandi Saputra dari Cianjur. Oke, Bapak Putra dari mahasiswa Manajemen Logistik Jakarta, lalu Bapak Aryo Pratama dari Pontianak Pest Control Operator, Bapak Itang Hadiansyah dari Bandung hadir. Nah, ini boleh industrinya dari industri apa nih, Pak, Bu, yang hadir pada malam hari ini gitu. Oke, jadi untuk Zoominar Ahli Hama ini adalah rangkaian ya kegiatan dari Ahli Hama, yaitu sebuah platform edukasi tentang bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu. Oke, minggu lalu kita juga ada Zoominar gitu ya bersama dengan Ibu Dr. Lin dan juga moderator yaitu Bapak Bayu. Dan pada minggu ini bersama dengan saya kembali Indah gitu ya. Dan pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bapak Prof. Intan Ahmad PhD. Oke, kita lanjut untuk perkenalan Bapak Zainal Abidin. Oke, lengkap ya Pak dari Trenggalek, Jawa Timur sebagai koordinator Genta Pangan Divisi Pengendalian Hama. Oke, baik. Oke, senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Dan kita ingin tahu juga gitu ya, Bapak Ibu dari industri apa saja. Jadi nanti kita bisa relate juga untuk pembahasan terkait pengendalian hamanya. Oke, dari bisnis industri ekspor impor, apakah ada? Ini absen dulu. Yuk, ini makin banyak juga pesertanya yang baru hadir. Saya persilakan untuk bisa berkenalan. Oke, Bapak M. Rondi, calon eksportir. Amin. Oke, Masya Allah. Oke, Bapak Noval, kedokteran hewan Malang. Oke, dari mana lagi nih? Apakah dari seluruh Indonesia ada hadir? Minggu kemarin ada dari Sabang sampai Merauke gitu ya, hadir juga. Ini Bapak Fadel dari Ternate juga hadir. Untuk industrinya pengepul komoditi cengkeh. Oke, Bapak Hari dari Kota Baru sebagai trader bungkil sawit. Oke, luar biasa ini banyak macamnya ya untuk industrinya. Oke, ini dari Denpasar. Namanya siapa ini Bapak atau Ibu? Untuk nama Zoom-nya ABMP gitu. Nah, sekali lagi untuk yang baru hadir, untuk Zoominar kali ini kita bisa berdiskusi, ngobrol lewat kolom chat, dan kita akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu materi dari Bapak Prof. Intan Ahmad PhD, dan sesi 2 ini baru diskusi tanya jawab. Nanti pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Dan untuk Zoominar kali ini adalah rangkaian dari acara Ahli Hama, sebuah platform edukasi tentang pengendalian hama. Dan kita untuk puncaknya ini nanti akan diadakan offline training ya.
dengan acara Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan di Bandung tanggal 26 sampai 27 September 2024 ini di Bandung, di Hotel Santika. Oke, baik. Ini kita ada peserta yang sebelumnya sudah ikut hadir gitu ya. Saya lihat beberapa nama. Kemudian apakah ada yang baru pertama kali? Boleh nih diinfokan atau yang sudah beberapa kali boleh juga diinfokan. Kalau yang pertama kali apa ada ini Bapak dan Ibu yang baru join di Zoominar Ahli Hama ini? Oke, Ibu Rampini, selamat datang di Zoominar Ahli Hama. Oke. Dari Pati, Bapak Reynold, petani singkong, dan peternak. Oke, Bapak M. Rondi ini baru pertama kali ya. Oke, Bapak Reynold juga pertama kali. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin memperkenalkan diri, asal daerah, sama industrinya apa, seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Muncul? Oke, Ibu Rampini sudah. Terima kasih banyak. Oke, jadi saya ingin infokan kembali untuk seluruh peserta yang hadir. Nanti pastinya tentu akan lebih banyak lagi peserta yang masuk di seminar kali ini. Judulnya adalah tentang mengamankan gudang ekspor-impor, strategi ampuh mengatasi hama dan mencegah kerugian bisnis. Nah, untuk fokus tema pada malam hari ini memang terkait pengendalian hama di gudang ekspor impor begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti ada beberapa juga dari Bapak dan Ibu yang berasal dari bisnis di bidang lain karena kita bisa aja gitu ya untuk belajar dengan ahlinya di Zoominar kali ini yaitu bersama Prof. Intan Ahmad PhD. Oke, dan acara pada malam hari ini tadi sudah saya sampaikan adalah rangkaian gitu ya, yang pada puncaknya itu akan diadakan offline training, yaitu Integrated Pest Management Mastery. Ini belajar dengan ahlinya, pest expert, yaitu Prof. Intan Ahmad PhD, bersama dengan Ibu Dr. Sri Smalinar, MSc MM juga, yang pada minggu kemarin sebagai pemateri di Zoominar. Dan pada malam hari ini kita spesial bersama dengan Bapak Prof. Intan juga. Kita untuk Zoominar akan dilaksanakan setiap minggunya gitu ya Bapak dan Ibu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin akan berbeda dengan yang memiliki waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur gitu ya. Nah, untuk acara puncak Integrated Pest Management Mastery, ini bisa untuk seluruh pemilik bisnis, Bapak Ibu pelaku pengendali hama juga, diadakan Kamis sampai Jumat tanggal 26 sampai 27 September 2024 di Hotel Santika. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki permasalahan hama, kita juga memfasilitasi untuk bisa berkonsultasi dengan tim ahli hama. Seperti itu nanti bisa diinfokan masalah hama yang dihadapi seperti apa, nanti akan coba kita bantu. Seperti itu. Oke, nah, yang sudah tidak sabar berkenalan dengan Bapak Prof. Intan. Saya perkenalkan terlebih dahulu, seperti itu. Beliau adalah guru besar entomologi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau PhD, lulus di bidang entomologi atau ilmu tentang serangga di University of Illinois at Urbana-Champaign, USA atau Amerika Serikat. Kemudian beliau adalah pest expert dalam entomologi umum dan juga entomologi perkotaan. Kemudian beliau juga memegang otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik di Indonesia level nasional maupun internasional seperti itu. Dan juga beliau juga membuat aplikasi begitu ya di belakang gitu ya, man behind Pestdoc AI seperti itu. Kemudian saya perkenalkan juga untuk salah satu trainer, yaitu Ibu Dr. Sri Smalinar, MSc MM atau Ibu Dr. Lin yang akan menjadi trainer di Integrated Pest Management Mastery. Beliau adalah lulusan doktor di Institut Teknologi Bandung, juga sebagai pest expert di ahli hama, dan juga sebagai trainer konsultan di beberapa perusahaan di Indonesia maupun luar negeri juga. Oke, baik. Sembari kita menunggu untuk trainer, kita bisa menyapa trainer Bapak
Prof. Intan. Kita bisa berkenalan kembali, Bapak dan Ibu, di kolom chat nama, asal daerah, dan juga industrinya dari industri apa saja. Nah, biasanya nanti pemateri kita, Bapak Prof, akan membaca juga gitu ya, saling berkenalan. Oke, boleh yang baru masuk bisa menuliskan perkenalannya terlebih dahulu, dipersilakan ya. Kita senang sekali gitu ya kalau bisa berkenalan. Oke, sepertinya sudah masuk untuk Bapak Prof Intan. Selamat malam, apakah suara saya sudah terdengar, Prof? Oke, oke. Sepertinya belum bisa on mic gitu ya. Oke, boleh-boleh. Dibantu terlebih dahulu. Oke. Oke, nah sambil menunggu, boleh Bapak dan Ibu Oke. perkenalan. Ya, terima kasih. Barusan saya tidak bisa bicara karena masih di mute, makanya saya nggak Oh iya, fokusnya iya, gitu. iya. Iya. Baik, Pak. Sekarang sudah bisa, alhamdulillah Oke, ya. Oke, baik. Aman, Pak, untuk suaranya ya. Suara saya oke, terdengar, suara Prof. Intan juga sudah terdengar. oke, very good. Oke, baik. Tadi kita sudah berkenalan juga, Pak, di kolom chat. Ini Oke, dari berbagai macam industri. oke, Dan mungkin akan banyak juga dari industri ekspor impor karena tema kita pada malam hari ini yaitu tentang pengendalian hama di industri ekspor impor, begitu ya Pak, yang akan dibahas pada malam hari ini. Oke, nah ini coba beberapa ini dari seluruh Indonesia ada gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ini ada Bapak Heri Haryanto yang baru saja berkenalan dari Mataram Lombok seperti itu. Oke, nah tadi saya juga sudah memperkenalkan pemateri pada malam hari ini yaitu Bapak Prof. Intan Ahmad PhD. Saya sudah sampaikan untuk bacakan CV-nya dan saya juga sudah sampaikan begitu ya Pak untuk seminar pada malam hari ini adalah rangkaian kegiatan dari Ali Hama, sebuah platform edukasi tentang pengendalian hama secara terpadu. Dan untuk puncak acaranya kita ada offline training di Bandung Integrated Pest Management Mastery bersama dengan Pest Expert Bapak Prof. Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Lin. Oke, langsung saja. Mungkin sudah pada tidak sabar gitu ya oke, untuk bisa menyimak materi dari Bapak Prof. Intan. Oke, sudah siap Bapak dan oke, Ibu? oke. Terima kasih Mbak Indah, Mbak Moderator, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Selamat malam. Mohon maaf nih bagi yang di Indonesia Timur sama ini karena mungkin sudah jam berapa. Tapi seperti tadi disampaikan, nama saya Intan Ahmad. Ini adalah bagian dari kami untuk berbagi ilmu pengetahuan. Jadi yang akan saya sampaikan malam ini lebih kepada memberikan wawasan, tentu bagi Ibu dan Bapak yang sudah tahu, mungkin aja ada hal-hal yang baru yang mungkin akan kita bicarakan, nanti juga akan ada diskusi. Jadi ini adalah yang ingin saya sampaikan. Izin saya sharing. Oke, apakah sudah tampak? Sudah, Prof. Oke, makasih. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah mengamankan gudang ekspor impor. Jadi Ibu dan Bapak atau siapapun yang punya usaha, ya mungkin sekarang juga sudah punya gudang atau belum punya gudang, tapi ada rencana untuk um, menyimpan komoditas atau barang dalam gudang dan akan dijual misalnya, ya tentu ada masalah-masalah yang selama ini banyak apa ya, dihadapi oleh para pihak. Jadi dalam sisi yang pendek ini saya ingin memberikan sedikit wawasan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak bagaimana agar gudang baik untuk tujuan ekspor ataupun yang diimpor dari luar itu bisa bebas dari hama. Jadi ini memang ini gambarnya agak ajaib tapi ini kira-kira begini kalau kita punya gudang bisa diserang oleh berbagai hama. Jadi sebenarnya definisi hama itu apa? Hama itu adalah organisme, dalam hal ini binatang, bisa juga
sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena bisa merugikan. Jadi kalau kita tidak senang ya itu jadi hama. Nah ini sekarang kita khusus bicara tentang bagaimana gudang untuk tujuan ekspor dan menerima yang dari impor itu aman dari serangan hama, dan tentu kita kalau bisnis bagaimana agar profit bisa berkelanjutan dan makin baik dan tidak ada kerugian. Jadi yang akan saya sampaikan ini ada yang sifatnya teori, ada juga berdasarkan data-data yang kami peroleh dari lapangan, walaupun tidak secara spesifik saya sebutkan dari perusahaan apa untuk menjaga kerahasiaan para pihak. Nah ini kalau kita bicara kerugian, tadi saya sampaikan di depan, ya ini kisah nyata ini dari satu produsen furniture, satu negara di Asia Tenggara yang mengalami kerugian besar karena begitu yang bersangkutan mengirim furniturnya itu sudah jadi ke luar negeri, terutama dalam ini Eropa, ternyata ditemukan eh, terinvestasi oleh rayap. Walaupun sebenarnya mungkin sudah lolos juga dari berbagai upaya yang dilakukan sehingga akhirnya lolos untuk diekspor. Tetapi baiknya juga pengusaha itu berpikir bahwa barang yang akan kita ekspor ini memang sudah kita lakukan tindakan agar betul-betul bebas hama. Karena kalau ini sampai terjadi, tentu kerugian bisnis begitu. Sudah capek-capek kita mempersiapkan barang yang bagus ini, kemudian dikirim keluar dalam kontainer dan sebagainya, tetapi ternyata ditemukan terinvestasi oleh rayap gitu. Dan ini yang saya tulis di sini, misalnya kerugian bisnis, apa kerugiannya? Ya, karena produk yang sampai di sana itu harus dihancurkan. Kenapa harus dihancurkan? Karena kalau tidak, misalnya itu furniture yang dibawa ke sana, nah karena ada rayapnya, ini rayap kayu kering, dia akan apa ya, akan lepas dan akan merusak kayu-kayu yang lain, walaupun perlu waktu lama, tetapi itu adalah hal yang betul-betul tidak boleh terjadi. Dan ini kalau kita bicara bisnis, tentu Ibu dan Bapak lebih paham dari saya, ini adalah seluruh pengiriman dihancurkan. Itu adalah policy dari beberapa negara Eropa. Jelas kalau dihancurkan jadi kerugian kan gitu atas barang yang sudah diperoleh. Kemudian selain itu ada denda karena gagal memenuhi standar fitosanitari. Jadi sanitari itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas termasuk dari Indonesia untuk menjamin bahwa barang yang dikirim itu tidak sudah melewati berbagai proses tindakan bahwa ini sudah bebas hama begitu. Nah, tapi kadang-kadang masih saja terjadi. Bahkan untuk negara maju juga kadang-kadang ya mereka lolos ya karena namanya hewan ini luar biasa Ibu dan Bapak, namanya hama ini ada di mana-mana dan mereka amat pandai yang tidak kita duga, tetapi mungkin saja untuk hama yang lainnya begitu kita kirim masih dalam posisi belum bentuk dewasanya, mungkin masih telurnya, atau setelah di kapal dalam waktu yang lama ternyata muncul tahap mudanya ataupun tahap dewasanya, jadi masalah juga gitu ya. Jadi ini tentu ada kerugian bisnis yang real karena ini data yang kami ambil, yang saya ambil dari peristiwa yang real terjadi. Nah, tentu ada masalah hukum yang harus dihadapi. Nah, ini juga jatuh-jatuhnya lagi biaya yang harus dikeluarkan. Karena pembeli juga dia sudah ada janji dengan pihak lain yang akan membeli produknya, akan jualan di sana kan begitu. Jadi karena gagal mengirimkan produk yang bebas hama, jadi di reject kan gitu. Bahkan di Indonesia juga saya tahu ada beberapa perusahaan yang sebenarnya bukan untuk produk yang dikirim ke luar negeri, tapi dalam negeri. Misalnya produk makanan dan sebagainya itu bisa ditolak juga begitu, sehingga ya harus diganti barang-barang itu. Nah, ini yang masalah besar adalah
Ibu dan Bapak membuat agar punya akses pasar keluar. Itu perlu waktu sampai dikenal produk kita. Karena untuk dikenal itu perlu waktu, tidak bisa tiba-tiba. Tetapi kalau ada masalah ini, menjadi tidak boleh perusahaan kita tuh mengirim karena sudah di blacklist dan perlu waktu untuk memperbaiki ini. Karena akan ada tindakan akan ada pemeriksaan dan sebagainya sampai produk kita itu betul-betul dinyatakan boleh, dan itu amat bergantung dari negara penerima barang begitu. Jadi seperti Indonesia juga pernah produk pertaniannya termasuk bunga yang ternyata di-ban untuk ke luar negeri karena ada masalah begitu. Jadi tentu ini untuk bisnis masalah besar. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan. Saya pernah bicara juga tentang hal ini di karantina di Indonesia. Jadi penyebab barang-barang atau ini dalam hal ini mengirim bunga gagal menghias pasar luar negeri karena ada hama di situ, dan tentu akan dipermasalahkan. Nah, banyak juga para pengusaha ini yang mungkin karena tidak begitu memahami atau sudah memahami tapi ada juga yang lolos gitu. Nah, itu ditolak sehingga ini dari Kementerian Pertanian menyatakan ini begitu. Misalnya ini manggis RI ditolak di China karena produk manggis asal Indonesia ditolak karena diduga mengandung organisme pengganggu tanaman, jadi mengandung hama. Ya, awalnya yang produk-produk yang lalu sudah oke, tapi kemudian banyak permintaan dan sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi kurang hati-hati dan sebagainya. Ternyata produk kita pada waktu itu sempat ditolak untuk masuk ke China. Ini contoh-contoh saja karena banyak hal gitu. Kenapa itu bisa jadi masalah? Karena negara penerima itu tidak mau juga tertular untuk hama yang selama ini selalu mereka jaga agar jangan masuk ke negaranya. Misalnya ibu dan bapak yang pernah perjalanan atau mendengar kalau ke Australia itu ketatnya luar biasa di negara sana itu. Jadi bahkan kalau misalnya begitu mendarat di airport kita punya makanan bekas kita gigit apa segala macam, begitu kena pemeriksaan itu bisa kita kena denda yang besar sekali begitu. Bahkan begitu masuk sepatu kita pun harus disemprot anti hama dan sebagainya. Jadi tiap negara itu ketat sekali. Nah, ini salah satunya adalah kalau yang saya sampaikan ini masalah bagaimana sebelum produk itu dikirim keluar, ini kita harus yakin bahwa produk itu bebas dari hama. Karena kalau tidak, ya itu perlu waktu lama untuk membuat barang ini boleh diekspor lagi. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan, ini adalah yang negara yang di salah satu negara di Asia Tenggara yang mengirim furniture ditolak. Kemudian tadi yang baru saya katakan jadi buah-buahan. Kemudian kalau ini buah-buahan yang ditolak untuk luar negeri. India kan banyak mengirim mengirim mangga itu sering ditolak juga begitu. Indonesia kita punya pengalaman dengan beberapa komoditas. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ini dari satu negara besar, negara maju yang mengirim bahan baku makanan yang ternyata mengandung serangga di dalamnya. Jadi ada berbagai kumbang itu ditolak gitu. Padahal ini produsennya di negara maju, bayangkan kan gitu. Padahal mereka sudah hati-hati, tapi selalu ada kemungkinan lolos dari pemeriksaan. Tetapi bayangkan kalau sudah setengah kapal atau satu kapal semuanya ditolak oleh negara penerima begitu. Jadi ini contoh ini menggambarkan tentu ketika bicara bisnis risiko keuangan, reputasi. Nah, ini reputasi ini sulit sekali kita kembalikan karena dikenal kan begitu. Apalagi sekarang di zaman media sosial ini cepat sekali bisa diviralkan namanya. Jadi walaupun mungkin sudah kita perbaiki tapi orang sudah mendapatkan ide bahwa barang dari kita ini agak sulit dipercaya karena mengandung mengandung
hama yang mestinya tidak ada kan. Jadi konsekuensinya jelas parah itu sampai ditarik, penolakan pengiriman, permasalahan hukum dan hilangnya akses pasar seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi tentu saja kita bicara tentang bagaimana mencegah ini begitu. Jadi jangan sampai terjadi itu biasanya sudah terlambat begitu. Sama juga kalau di kesehatan baiknya sebelum sakit kita jaga agar kita tidak jatuh sakit begitu. Kalau sudah satu sakit ya masalah, apalagi sakit yang karena cara hidup kita yang kurang baik dan sebagainya kan begitu. Jadi kalau ini untuk menghindari kerugian, pengusaha sebaiknya berinvestasi dalam strategi pengendalian hama yang baik, memastikan kepatuhan, compliance dengan peraturan-peraturan yang ada, dan menjaga standar kualitas dan keamanan produk yang tinggi. Karena ini bicara tentang bahwa produk yang kita hasilkan, yang kemudian disimpan dalam gudang dan rencananya akan diekspor, itu dalam kondisi yang betul-betul prima, sehingga mestinya tidak ada masalah dengan kemungkinan ditolak oleh negara penerima. Karena sebenarnya penolakan itu tidak saja karena hama, tapi mungkin pada waktu pengendalian dilakukan, itu mempergunakan pestisida yang tidak dapat diterima oleh negara penerima. Itu juga masalah juga. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini menjadi penting, jangan sampai memang produk yang kita kirim itu tidak ada hamanya, tetapi ternyata ada residu atau sisa-sisa pestisida yang sebenarnya itu tidak dapat diterima oleh mereka. Jadi perlu hati-hati betul semua tahapan ini kita lihat Ibu dan Bapak. Nah, ini untuk gudang memang bayangannya tidak semua gudang sama. Ini lebih kepada ilustrasi beberapa gudang yang Bapak Ibu yang punya gudang tentu paham sekali. Misalnya gudang bahan baku. Jadi ini gudang bahan baku ini ya macam-macam. Jadi karena bahan baku yang untuk dijadikan finish produk kan gitu, bisa makanan, bisa atau yang lainnya. Harus dijaga agar tidak terkena hama. Karena begitu terkena hama, saya katakan di sini ada tikus, ada serangga. Walaupun mungkin pada waktu dikirim belum tampak kerusakannya karena di kapal perlu waktu berapa lama, si serangga ini berkembang, akibatnya merusak dan sebagainya begitu. Oh, tikus ya itu sering terjadi terbawa tidak sengaja, dan tikus kalau makanan, bahan baku makanan bisa mengkontaminasi dan sebagainya. Ini adalah gudang bahan baku. Kemudian selanjutnya adalah gudang barang jadi. Nah, ini barang jadi seperti tadi furniture itu sudah jadi tinggal dikirim ya. Makanan olahan yang sudah jadi dikirim, tekstil sudah jadi, bagaimana? Harus dilindungi dari hama gitu. Jadi jangan sampai disimpan, waktu disimpan tidak ada masalah. Begitu, tapi setelah dikirim ternyata ada masalah. Saya juga pernah beberapa waktu yang lalu menerima satu ini apa ya bagian dari tekstil yang menyampaikan ada apa ini kok ada sesuatu. Nah kami periksa, saya periksa bahwa ternyata terkontaminasi oleh serangga yang sudah mati. Sudah mati serangganya, tapi adalah kontaminan. Jadi serangga itu pengganggu bukan saja pada waktu hidup bisa mati, atau bulu atau rambut tikus segala macam itu adalah yang tidak boleh begitu. Karena di sana akan diperiksa. Jadi kita perlu memahami aturan di negara yang akan menerima barang itu. Jadi dan itu tentu bisa dipelajari, kita bisa ada listnya dan sebagainya. Nah gudang cross check itu bayangkan kita menerima barang dan dalam waktu singkat akan segera dikirim ke tempat lain. Nah, ini walaupun waktunya singkat, ini perlu hati-hati kan gitu. Karena dalam proses pemindahan itu mungkin saja ada kecoa masuk, ada tikus masuk, ada macam-macam kan gitu. Jadi walaupun kadang-kadang berpikir kan cuman berapa hari mampirnya di sini atau bahkan cuman berapa, karena di gudang kita itu ada keadaan-keadaan yang membuat mungkin si tikus atau serangga akan datang. Kenapa? Karena ada makanan, ada tempat perlindungan dan sebagainya kan begitu. Karena mereka adalah ya bagian dari untuk agar bisa hidup ya cari makan gitu dan cari tempat untuk bersembunyi.
Nah, gudang-gudang ini apalagi untuk makanan menyediakan makanan yang bahasa Inggrisnya ini apa? All you can eat. Jadi semuanya bisa dimakan begitu. Jadi ini pemahaman tentang jenis-jenis gudang ini menjadi penting juga kan gitu. Dan tentu saja kalau kita bicara gudang, kita perlu melihat lokasinya ada di mana begitu, lingkungannya bagaimana. Karena walaupun hama yang menyerang gudang itu misalnya di gudang A dan B sama, tapi karena posisi gudang itu berbeda dengan posisi gudang antara A dan B, itu juga cara pengendaliannya tidak sama. Gitu. Jadi itu biasanya pengendalian itu spesifik begitu. Jadi tidak ada satu cara pengendalian yang sama untuk semua tempat. Gitu. Jadi sama juga Ibu dan Bapak, kalau kita berobat ke dokter kan dokter meriksa, wah untuk Anda obatnya A, B, C, D. Tapi kalau untuk teman kita atau siapa, ya ternyata obatnya yang lain gitu. Karena mungkin keparahan ataupun tingkat respons terhadap obat itu berbeda-beda. Nah sama juga kalau kita bicara pengendalian yang perlu dilakukan apabila ada masalah, tapi sebaiknya jangan sampai ada masalah baru dikendalikan. Jadi bagaimana mencegah masalah itu datang. Nah ini pengulangan, tapi mengingatkan bahwa hama di lingkungan gudang. Jadi kenapa gudang bisa membuat hama ini datang? Ya karena mereka menyediakan makanan, menyediakan tempat untuk bersembunyi. Dan di gudang pun kadang-kadang ada sisa-sisa air gitu, yang membuat mereka bisa hidup. Jadi ada makanan, ada air, ada juga tempat berlindung, bersembunyi, mereka akan datang begitu. Dan jumlahnya kadang-kadang kaget juga kita. Nah, misalnya kalau kita bicara tikus. Jadi kalau tikus ini jelas dia bisa mengkontaminasi. Dia kadang-kadang menggigit karena bagian dari perilakunya begitu. Jadi bolong karena digigit atau sobek karena digigit. Nah, pengaruh gaya menggigitnya ini kadang-kadang dia juga senang sekali atau senang menggigit kabel listrik begitu. Karena mungkin ada sesuatu yang dia tertarik. Itu kadang-kadang bisa terjadi kebakaran gitu karena digigit oleh nyamuk lagi, maaf, oleh tikus ini kan gitu. Dia tikus ya bisa mencari makanan jelas. Untuk serangga bisa masuk ke ini ke tempat-tempat penyimpanan makanan atau tempat penyimpanan bahan baku dan sebagainya gitu. Jadi apabila terkontaminasi, kembali tadi saya katakan produk-produk yang akan kita atau komoditas yang akan kita kirim atau akan dijual itu bisa ditolak oleh pasar begitu. Jadi bicara tentang kalau pengiriman ke luar negeri, pasar bisa dalam negeri juga. Jadi ini tentu membuat satu masalah besar dari segi bisnis, apalagi menyangkut bahwa waktu itu adalah yang katanya time as money ya memang demikian gitu. Karena kalau tidak ya berkompetisi dengan produsen yang lain, dengan eksportir yang lain dan sebagainya begitu. Jadi di negara sana juga melihat apakah kita cukup bonafit apa tidak dalam melakukan tugas-tugas yang seharusnya atau kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Nah, kalau serangga, ini serangga itu, jadi ini hanya saya beri contoh dua saja ya bahwa tikus dan serangga. Jadi tetapi yang namanya hama itu semua yang akibatnya mengakibatkan kerugian gitu. Jadi kalau ini lebih kepada kalau ada kumbang, ngengat, rayap, ini bisa masalah. Rayap tadi sudah saya katakan, kalau kumbang itu banyak menyerang biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan komoditas lainnya. Jadi segala macam yang tidak kita duga, bahkan kalau mengirim pakaian pun itu bisa diserang oleh serangga gitu. Serangga dia bisa hidup di mana-mana begitu. Jadi dia bisa melakukan kerusakan yang bisa bermakna ekonomi yang signifikan juga. Ya, jadi mengenai kayu tadi yang terinfeksi rayap sudah saya sampaikan, tetapi kembali ini bagaimana hal ini bisa kita cegah jangan sampai sudah terjadi. Memang bisa mungkin pengusaha karena ekonominya kuat bisa mengganti segala sesuatunya, tapi akan kehilangan pasar begitu dan reputasinya menjadi tercoreng juga begitu. Karena mungkin ada kekurang hati-hatian, karena kekurang hati-hatian ini kita juga tidak bisa bahwa kan nanti akan ada
otoritas yang memeriksa komoditas kita. Ya itu memang bertahap, tapi bagaimana sejak dari awal, dari rumah kita sendiri, maksudnya dari bisnis yang kita pegang, kita harus lakukan berbagai tindakan agar betul-betul tidak ada hama yang bisa mengakibatkan masalah ke depannya gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara hama, kalau kita ingin melakukan pengendalian atau kita ingin mencegah hama itu datang, diperlukan pemahaman. Jadi pemahaman itu menjadi penting. Kenapa mereka ada datang di sana? Kira-kira di mana? Apakah sudah datang sejak mungkin sejak dari tempat mana atau pada waktu barang itu datang ke kompleks kita tidak dilakukan pemeriksaan dengan baik begitu. Itu ya bisa terjadi gitu. Sehingga ini yang pemahaman ini menjadi penting. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan bagaimana begitu. Karena ini termasuk sekarang kita ada masalah dengan cacar monyet misalnya kan. Itu bagaimana karantina melakukan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan internasional itu menjaga, bagaimana kita juga menjaga agar tidak menyebarkan penyakit itu. Nah, ini juga adalah hal-hal yang perlu kita lakukan betul untuk mencegah jangan sampai hama itu bisa datang dan berkembang di komoditas yang kita simpan, yang kemudian akan kita jual atau kita kirim, bisa timbul masalah. Gitu ya. Nah, ini sekarang saya bicara tentang potensi masalah dan kemungkinan solusinya. Tentu saja tidak detail karena ini lebih pada pemberian wawasan. Tapi ini adalah tentu kita bicara tentang proses karantina dan inspeksi ketat oleh negara pengimpor dapat menyebabkan seluruh pengiriman ditolak jika ditemukan hama. Nah, kadang-kadang di negara penerima itu mereka mengubah juga polisinya gitu. Sehingga kita perlu memahami list atau list ya, daftar dari hama-hama apa saja yang tidak boleh ada dalam komoditas atau produk yang akan kita kirim keluar. Nah, pemahaman mengenai ini menjadi penting begitu. Jadi tentu saja sebelum kan di kita juga ada proses-proses sehingga akhirnya layak untuk diekspor. Tapi sering terjadi, bahkan tadi saya katakan, bahkan dari negara maju pun bisa dapat masalah ya. Mungkin karena mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan. Jadi kembali ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi eksportir begitu, karena semuanya ditolak. Gitu. Ada kasus-kasus yang demikian. Nah, memang untuk apa ya, untuk mendapatkan secara nyata itu memang ada etika sehingga tidak begitu dibuka, tapi dikatakan ini adalah kasus-kasus yang terjadi di berbagai tempat di dunia ini. Nah, kembali ini masalah reputasi. Karena bicara reputasi, misalnya Ibu dan Bapak pengusaha, apakah restoran ataupun hotel, kita punya mungkin restoran baik sekali, hotel baik sekali, tapi kemudian kalau dikenal ternyata secara tidak sengaja ditemukan kecoa ataupun lalat berterbangan segala macam melalui media sosial mudah sekali berita itu menyebar. Jadi manajemen itu sebenarnya tidak saja termasuk manajemen dari pengendalian dari yang disebut hama ini, tapi bagaimana kita memanage media sosial ini. Jadi ya perlu ada penjelasan-penjelasan lah kepada publik apabila kita upayanya mencegah hal ini terjadi gitu ya. Jadi kerusakan reputasi ini jika jangka panjang gitu, karena uh, tentu namanya partner bisnis akan berpikir mana yang lebih menguntungkan begitu. Dan tentu kita bicara tentang pangsa pasar, kompetisi menjadi makin ketat kan. Nah, biaya jelas karena tentu kalau ditolak ya harus diganti. Siapa yang harus mengganti? Ya tentu eksportir kan gitu. Jadi biaya tambahan untuk fumigasi. Nah, kalau fumigasi dilakukan dengan baik, misalnya kita sudah lakukan dengan baik, mesti tidak ada masalah. Tapi mungkin saja fumigasi yang dilakukan kurang baik mungkin saja. Ya, karena mungkin barangnya banyak sekali, dan kemudian ada hama tertentu yang diperlukan waktu fumigasi yang lebih lama, mungkin dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu hal yang mungkin terjadi. Jadi ini kembali masalah biaya. Karena harus dikirim ulang. Yang lama di mana ya dibuang.
belum lagi penundaan pengiriman dan sebagainya. Jadi masalah ini menjadi banyak, apalagi kalau pengusaha tentu untuk menjaga reputasi itu ya harus kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan, tapi kembali secara bisnis tentu bermasalah begitu. Nah, ini ada lagi kita bicara tentang konsekuensi hukum. Karena kalau kita mengekspor barang, itu diasumsikan kita paham mengenai peraturan-peraturan yang ada. Tapi tadi saya sampaikan juga peraturan itu kadang-kadang ya berubah juga dan kita perlu menyesuaikan. Ada beberapa negara yang saya tahu yang paling ketat itu Australia, itu ketatnya luar biasa. Jadi kita jangan coba-coba juga. Kan banyak juga kesempatan-kesempatan untuk ekspor. Tapi jangan sampai kita tidak hati-hati. Maksud saya, jangan sampai memang sedang banyak kebutuhan, kemudian kita ekspor, tapi kita tidak hati-hati. Akibatnya produk kita bisa ditolak, jadi bisa kena denda, kena sanksi, dan ya kembali masalahnya adalah ada masalah hukum dan juga ada masalah finansial. Jadi dari hal ini adalah tentu bagaimana agar ini tidak terjadi. Semua kita mulai dengan pencegahan gitu. Jadi pencegahan agar yang disebut hama itu sebelum terjadi kita buat jangan sampai terjadi. Ya untuk itu kan harus tahu kenapa hama itu datang. Datangnya dari mana begitu. Apakah dari lingkungan kita ataupun memang dari barang yang masuk ke lingkungan kita sudah ada hama itu. Nah, sehingga untuk itu kita perlu memahami agar barang-barang itu memenuhi standar internasional. Dan tentu ada cara-cara yang perlu dilakukan. Ya, disebut adalah pengendalian hama terpadu. Jadi hama terpadu itu apa? Jadi semua cara yang dilakukan bukan satu cara saja. Jadi inspeksi rutin, ya tentu harus secara periodik. Tapi untuk inspeksi juga yang melakukan inspeksi perlu tahu apa yang dilihat begitu. Jadi jangan sampai inspeksi rutin sambil tidak tahu apa yang dilihat gitu. Karena perlu tahu perilaku si hewan ini kan gitu. Di mana dia bersembunyi. Kemudian kalau ada apa tanda-tandanya apa. Kemudian melakukan sanitasi, solusinya apa? Ya paling umum kan fumigasi. Nah, apakah fumigasi dilakukan oleh pihak yang benar-benar mempunyai kompetensi begitu. Dan ini perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya oleh Ibu dan Bapak sebagai pengusaha tentu saja untuk mengurangi risiko dan agar bisnis bisa terus berkembang dipercaya oleh pasar begitu. Nah, ini saya gambar pengendalian hama terpadu itu adalah ya bayangkan ini satu gudang untuk ekspor, ada barang masuk, kemudian diproses dan keluar. Ini semua tahapannya ini perlu dijaga agar begitu barang masuk itu sudah ada dilakukan inspeksi begitu. Jadi dengan sampling dan sebagainya apakah sudah bebas hama atau belum begitu. Nah, kalau ternyata begitu disampling dari barang yang masuk ada yang terkena hama, nah tentu itu harus diisolasi. Nah, diisolasinya di mana? Nah, untuk melakukan isolasi perlu memahami perilaku hama itu. Jadi jangan sampai kita lakukan isolasi tetapi malahan membuat hama itu ya happy-happy aja di sana. Bahkan pindah atau menulari barang-barang kita yang sebelumnya tidak terkena hama. Jadi pengendalian hama terpadu ini adalah praktik pengendalian hama untuk segala macam harus kita lakukan agar hama ini bisa kita kendalikan ke level yang kita inginkan. Nah, kalau untuk barang atau yang akan diekspor tentu harus bebas hama. Jadi tindakan-tindakan dilakukan. Jadi, nah tentu kita perlu memahami bagaimana standar pengendalian hama internasional. Karena ada standar-standarnya. Tiap negara berbeda. Nah, tapi kita perlu meyakinkan yang kita lakukan itu memenuhi aturan-aturan yang ada. Jadi inspeksi dan fumigasi mungkin diperlukan tergantung jenis produk dan negara tujuan. Nah, kita juga perlu tahu ada negara yang mungkin untuk jenis fumigannya maunya dengan fosfin atau metil bromida atau yang lainnya. Jadi itu tergantung
permintaan. Nah, tentu juga perlu dilakukan kalau di Indonesia oleh pihak-pihak yang punya kompetensi, punya pengalaman untuk melakukan fumigasi, dan ini saya pikir di Indonesia kita sudah banyak yang mempunyai keahlian untuk hal itu. Nah, fumigasi dan sertifikasi. Fumigasi sering dilakukan untuk memastikan barang bebas hama sebelum ekspor. Nah, pada waktu kesempatan yang lain juga ada yang bertanya bagaimana dengan jamur dan sebagainya. Ya mungkin pada waktu fumigasi, jamur itu bisa mati. Tapi fumigasi kan tidak memberikan efek residu. Setelah itu, apabila lingkungannya tidak dijaga, datang kelembaban, ya jamur datang lagi begitu. Jadi hal-hal ini perlu dilakukan pencegahan agar si jamur tidak berkembang misalnya. Jadi ini sering dilakukan untuk hama sebelum diekspor. Dan untuk itu akan dikeluarkan sertifikat sehingga itu nanti layak untuk memenuhi persyaratan ekspor. Karena persyaratan ekspor itu macam-macam. Ada juga yang pernah kami lakukan, ini hal lain, ada satu perusahaan yang ingin mengekspor kabel ke luar negeri. Ternyata di negara penerima itu mewajibkan bahwa kabel itu sudah melewati suatu pengujian terhadap serangan tikus dan rayap. Nah, itu ya perlu dilakukan pengujian dan dikeluarkan satu hasil pengujian bahwa produk itu mampu menahan serangan dari tikus dan rayap misalnya untuk kabel-kabel, baik untuk kabel listrik atau kabel telekomunikasi. Nah, itu negara yang penerima itu, tidak semua negara meminta yang demikian, tetapi itu perlu kita memahami bagi eksportir apa yang diinginkan oleh negara-negara yang menerima produk-produk kita yang akan kita kirim atau kita jual ke luar negeri sebagai persyaratan impor kan. Sorry, ini untuk memenuhi persyaratan ekspor, maksud saya bukan impor ya. Kita kalau mau impor, nah ini saya salah tulis, ini harusnya persyaratan ekspor. Inspeksi dan pemantauan rutin. Jadi pemantauan dan menggunakan perangkap. Jadi di gudang ini memang secara visual mungkin tidak bisa kita lihat, tapi kita perlu melakukan inspeksi dan mungkin tapi untuk melihatnya kan perlu orang yang memahami apa yang dilihat begitu. Kalau tidak, ya tidak tahu. Kemudian namanya gudang tadi saya sampaikan bahwa ini kan terkesannya terisolasi, tapi sebenarnya di lingkungan ini ada macam-macam yang memungkinkan. Misalnya di lingkungan sini ada sawah, ada segala macam, ya tikus akan datang ke sini karena dia tahu ada makanan begitu. Kemudian pemasangan lampu-lampu yang mungkin secara tidak diketahui, ya pasang lampu kenapa? Karena supaya terang. Bahkan lampu itu jenis tertentu amat menarik untuk hama-hama tertentu sehingga datang. Jadi dari jarak jauh pun si serangga ini akan datang kemari ke lampu. Nah, begitu di lampu dia lihat dia cium ada makanan dan sebagainya, jadi masalah. Jadi bagaimana pengendalian itu bukan saja kita bicara tadi fumigasi atau pakai pestisida, tapi juga ya secara komprehensif untuk yang lain-lainnya. Jadi termasuk pencegahan. Karena kalau kita fumigasi itu lebih kepada yang membunuh semua, sehingga produk yang dikeluarkan itu baik. Tetapi kalau produk kita itu begitu setelah difumigasi, tadi kemudian dikirim dari satu gudang ke gudang yang lainnya. Nah, kemudian di gudang itu akan terkena lagi begitu. Jadi perlu hati-hati juga kita mengetahui bagaimana proses itu sehingga barang itu sampai diterima di negara tujuan begitu ya. Nah, tadi ini saya katakan pengendalian kelembaban dan iklim. Untuk mencegah investasi, terutama pada barang seperti biji, kayu, dan tekstil. Nah, serangga memang senang, apalagi biji-bijian. Begitu ada kelembaban yang agak tinggi, dia akan perkembangannya bagus, temperaturnya agak hangat, dan sebagainya. Kalau kayu, jelas. Tekstil juga ada masalah, bisa. Jadi tidak saja hama karena serangga, tapi juga ada yang namanya jamur dan sebagainya, itu jadi masalah. Dan itu sulit juga kalau sudah terkontaminasi jamur, ya masalah. Jadi yang perlu dilakukan adalah mencegah agar tidak sampai terkontaminasi atau terserang. Ya. Kemudian tentu kita buat kemasannya bagaimana. Ya. Memang kemasan tahan hama, tapi sebenarnya ya tidak ada juga yang tahan hama. Apalagi kalau yang namanya tikus itu
Bahkan yang namanya bahan yang sekeras apapun, kalau dia memang mau menggigitnya ya mau saja begitu ya. Tapi paling tidak ini bagaimana kemasannya ini kita buat supaya bisa kemungkinannya untuk hama-hama yang selain yang punya kemampuan menggigit yang keras itu tidak bisa datang begitu. Jadi kemasan itu macam-macam termasuk cara penyimpanannya. Oke. Nah, tadi yang saya katakan fumigasi ini adalah umum sekali dilakukan fumigasi ini. Jadi karena memenuhi persyaratan dari negara penerima gitu. Nah, di Indonesia banyak ahlinya yang memang ahli terkenal untuk melakukan fumigasi dengan baik. Tetapi tentu Ibu dan Bapak tinggal memilih mana yang benar-benar profesional, kemudian juga sertifikat yang kemudian akan dikeluarkan, diterima oleh negara penerima dan sebagainya begitu. Cara-cara fumigasinya. Dan tentu untuk fumigasi bergantung dari volumenya dan sebagainya. Jadi tidak ada misalnya dalam 3 hari pasti bebas hama, tidak selalu juga. Jadi ada kisaran-kisaran. Nah, tentu para ahli dalam fumigasi lebih memahami bagaimana melakukan fumigasi dengan baik. Jadi ini saya tulis di sini adalah ya persyaratan untuk karantina yaitu sudah difumigasi. Kadang-kadang barang yang diterima dari luar juga supaya tidak membawa masalah ya itu difumigasi gitu. Karena mungkin saja ada hama yang secara tidak sengaja jelas terbawa kan. Jadi fumigasi itu sangat penting bagi bisnis untuk memastikan pengendalian hama, kepatuhan terhadap regulasi yang ada dan kualitas produk. Di fumigasi ini cara yang baik sekali dikendalikan karena dia bahkan telur serangga saja bisa dia bunuh juga dengan gas di fumigan ini. Jadi tentu saja kalau produk yang kita kirim sudah difumigasi dengan baik, reputasi baik, ya tentu bisnis akan berjalan dengan baik. Ini saya tulis fumigasi lah salah satu metode pengendalian hama yang sangat efektif. Saya pikir efektif sekali fumigasi ini, efektif sekali begitu. Dia bunuh semua. Tapi tidak dia fumigasi tentu ada kelemahannya adalah setelah difumigasi itu memang harus dipacking bagus sekali sehingga tidak ada serangga bisa masuk atau tikus atau yang lainnya. Tapi kalau kemudian disimpannya tidak dengan cara baik, kelembabannya tinggi dan sebagainya, itu jamur bisa berkembang misalnya. Serangga bisa berkembang juga begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara pengendalian, kembali saya sampaikan, kalau sudah ada masalah kita kendalikan. Tetapi bagaimana kita cegah? Langkah pencegahan sangat penting untuk menjaga lingkungan penyimpanan yang bebas hama. Apa saja kira-kira? Nah, ini tadi saya katakan, perlu ada pelatihan bagi karyawan. Jadi, tanpa pelatihan ya kita tidak tahu begitu. Ya, ini salah satu yang kami sampaikan ini adalah edukasi begitu. Karena akhirnya bagaimana agar ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Jadi, bagaimana Ibu dan Bapak melihat misalnya negara Singapura itu proses bongkar muatnya luar biasa dan nampaknya masalah hama tidak begitu masalah karena memang mereka memahami hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Jadi perlu adalah pelatihan ya, edukasi staf tentang cara mengenali tanda-tanda aktivitas hama. Karena hama ini ada tanda-tandanya yang bisa kita lihat gitu. Misalnya saya modalnya pakai senter juga bisa misalnya untuk melihat ada hama misalnya. Kadang-kadang dengan penciuman juga bisa tahu. Kemudian kita lihat dari bekas-bekas ada kotoran, ada feses, bergambar bisa tahu. Nah ini bisa membantu. Gitu. Jadi karyawan yang well informed ini garis pertahanan pertama terhadap investasi hama. Gitu. Termasuk sebenarnya begitu datang itu dilihat sebelum jadi masalah kan gitu. Ini bisa dilakukan dengan baik. Nah tentu pencatatan. Nah kita kelemahan kita adalah melakukan pencatatan. Jadi sekarang dengan apa jadi pencatatan tentu tidak manual lagi, kita semuanya bisa bahkan dengan handphone yang biasa aja kita bisa catat, dengan Excel dengan apa bisa kita catat, bisa kita bagi dengan berbagai staff bisa karena kalau dengan bicara dengan data kita bisa sampaikan kepada pihak terkait ini loh keadaan kita sekarang begini. Seminggu kemudian kenapa begini, kenapa kemudian ada masalah dan sebagainya itu dengan adanya data itu bisa lakukan tindakan-tindakan pencegahan. Jadi
kita bisa mengidentifikasi pola, menilai efektivitas langkah pengendalian, dan memandu strategi untuk kedepannya bagaimana. Jadi ini adalah, nah audit rutin tentu ini adalah perlu dilakukan. Jadi ini hal-hal yang kalau kita lakukan, ya tentu komoditas atau barang-barang yang ada di gudang kita ini ya mudah-mudahan tidak diserang oleh hama. Jadi selalu kalau hal ini dilakukan rutin, gudang akan selalu bersih, tidak ada hama. Walaupun saya katakan untuk serangga terbang agak tidak mudah karena serangga itu bisa terbang, bisa datang dari tetangga kita. Kita punya gudang di satu tempat, ternyata tetangganya tidak melakukan pengendalian gudang di tempat kita lakukan pengendalian dengan baik. Tapi tetangga kita punya gudang juga tidak melakukan pengendalian. Sehingga ya tentu hewan-hewan itu bisa tetap datang ke tempat kita. Tetapi kalau kita lakukan pengendalian dengan baik, ya itu bisa kita kendalikan begitu. Itu adalah satu cara yang mungkin kita lakukan. Nah, juga kita bicara tentang regulasi. Tentu mau tidak mau kita harus lakukan. Jadi karena peraturan ini ya perlu secara internasional dan itu sudah disepakati. Misalnya kita apa ya sudah ikut, kalau ingin bisnis secara internasional kan kita perlu mengikuti. Misalnya contoh adalah ASPM 15 untuk kemasan kayu. Jadi mewajibkan semua bahan pengemas kayu digunakan dalam perdagangan internasional, pelet dan peti diperlakukan untuk menghilangkan hama. Jadi bisa dengan panas atau difumigasi. Setelah itu diberi tanda SPM 15. Jadi itu ya sesuatu yang perlu dilakukan kan gitu. Jadi kita tidak bisa tidak melakukan ini karena aturannya demikian. Kalau tidak ya tidak bisa diekspor, tidak bisa diterima oleh negara penerima. Kemudian ada namanya ICCBA, jadi International Cargo Cooperative Biosecurity Arrangement. Jadi kita Indonesia ini anggota. Jadi kita ini aturan ini mewajibkan negara anggota memastikan komoditas ekspor impor bebas hama dan penyakit yang bisa merusak pertanian, ekosistem dan kesehatan. Ini saya pernah bicara juga di karantina mengenai hal ini, bagaimana mengenali berbagai hama, bagaimana mengupayakan. Nah, itu memang masalahnya agak rumit juga karena sejak di lahan pertanian itu perlu dibuat agar tidak sampai dipanen dan masih ada hamanya dan sebagainya kan gitu. Jadi ini ICCBA ini adalah bagian upaya global karena biosecurity tiap negara itu perlu dijaga begitu. Karena kalau misalnya kita punya satu lahan pertanian yang luas sekali kemudian diserang hama dari yang tidak sengaja datang ke tempat kita, itu jadi masalah. Bisa gagal panen karena adanya hama yang datang ke tempat kita yang tidak ada musuh alaminya, dia berkembang dengan waktu yang relatif cepat kan gitu. Jadi hama itu macam-macam kan gitu. Nah ini ada hama yang berupa hewan, ada penyakit, ada patogen penyakit yang merugikan ekonomi dan lingkungan dan jelas secara bisnis ya merugikan. Ini bagaimana kita mempunyai satu produk yang untuk ekspor dan impor ya bebas hama. Jadi tentu persyaratan-persyaratan negara itu ketat dan itu Ibu dan Bapak tentu paham ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dan pihak-pihak terkait di Indonesia tentu bisa membantu. Tapi tentu saja Ibu dan Bapak di tempatnya sendiri itu perlu melakukan upaya-upaya pencegahan begitu. Jadi jangan sampai nanti bisa lolos karena akibatnya nanti kerugian yang terjadi begitu. Nah, jadi kesimpulan ini terakhir adalah menjaga kesuksesan jangka panjang melalui pengendalian hama yang proaktif. Jadi proaktif, jangan nunggu ada masalah begitu. Jadi proaktif kita lakukan, kemudian apabila hamanya tidak dikendalikan, tidak memadai di fasilitas penyimpanan, ini ya kerugian kan gitu. Reputasi juga rusak dan mengganggu perdagangan internasional. Dan kadang-kadang ada masalah, misalnya untuk kemarin waktu sekarang masih ada perang di Ukraina kan itu, sehingga gandum tidak bisa diekspor itu hal lain. Tapi kalau ternyata ada misalnya ada komoditas yang kemudian ditolak oleh negara tertentu, pelan komoditas itu diperlukan untuk ekonomi negara tersebut, tapi karena ada hama ditolak yang mengganggu perdagangan internasional.
Jadi tentu bicara bisnis yang ya kurang profitable bisa gagal karena tidak memenuhi standar yang berlaku secara internasional. Jadi penolakan produk, denda, dan kehilangan akses ke pasar yang menguntungkan. Nah, tentu untuk mencegah hal tersebut penting untuk mengadopsi pendekatan pengendalian terpadu. Jadi ini memang metode berbagai cara yang kita lakukan agar hama itu tidak menjadi masalah. Tapi tentu yang disebut masalah itu relatif. Tapi kalau kita tujuannya adalah bebas hama, kita melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul secara akademik, secara saintifik bisa dilakukan dan bisa memberikan semacam jaminan bahwa yang kita lakukan itu membuat produk-produk yang ada di tempat kita, di gudang kita itu bebas hama. Nah, tentu perlu ada pelatihan staf ya gitu tentang si hama ini. Kemudian juga bagaimana melakukan pencatatan, audit berkala, dan ini akan membuat komoditas yang kita simpan maupun yang akan kita ekspor itu bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku secara internasional. Ya, jadi ini yang terakhir adalah tentu strategi. Strategi itu penting. Jadi bagaimana pengelolaan hama yang baik dapat kita lakukan untuk memenuhi standar fitosanitari global. Itu tidak bisa kita tawar karena memang standarnya demikian begitu. Jadi ada kasus-kasus yang tadi sampaikan bahkan negara maju pun pada waktu mereka mengekspor itu ekspornya ke Eropa. Tapi ternyata ditemukan kumbang dalam bahan-bahan baku yang mereka makan, yang mereka kirim. Itu jadi masalah gitu. Jadi demikian Ibu dan Bapak, mohon maaf agak panjang ya saya sampaikan apabila ada yang ingin di sharingkan, di diskusi, tanya, saya persilakan. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Prof. Intan, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan. Luar biasa gitu ya, sangat lengkap ilmunya, banyak ilmu tentang pengendalian hama di bisnis ekspor impor. Dan tadi juga sudah disebutkan juga gitu ya Pak untuk peraturan-peraturan internasional. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk sesi Zoominar, ini kita terbagi menjadi dua, yaitu penyampaian materi yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Intan, dan selanjutnya adalah untuk diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaannya, kami persilahkan untuk bisa ditulis di kolom chat begitu ya. Nanti ada 10 pertanyaan dulu gitu ya, untuk yang bisa kita diskusikan. Nah, boleh Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya sambil menunggu juga gitu ya, izin Prof untuk menyampaikan highlight dari Zoominar kali ini gitu ya. Nah tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk hama di bisnis ekspor impor itu bisa datang dari mana saja gitu ya, dan bisa juga menyebabkan kerugian yang sangat besar karena bisa gagal ekspor atau impor. Nah mungkin dari Bapak dan Ibu di sini yang industrinya ekspor impor atau industri lain itu mengalami kegagalan gitu ya dalam ekspor mungkin untuk ekspor buah atau makanan atau yang lainnya seperti itu. Boleh nih diinfokan gitu. Oke, saya persilahkan Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi pada malam hari ini bisa menuliskan di kolom chat. Oke, baik. Nah, tadi karena disampaikan juga ya Pak, untuk pengendalian hama yang dilakukan di bisnis itu harus secara proaktif. Nah, untuk itu harus bisa ya untuk tim itu tahu cara pengendalian hama yang benar gitu. Nah, ahli hama memang di sini berkomitmen gitu ya untuk bisa memberikan edukasi kepada seluruh pemilik bisnis di Indonesia untuk bisa lebih memahami begitu. Bagaimana cara pengendalian hama yang tepat. Terutama di sini kita ada Prof. Intan dan juga Ibu Dr. Lin yang bisa memberikan edukasi secara lengkap tentunya karena memiliki pengalaman yang sangat-sangat banyak dalam bidang pengendalian hama. Oke, terutama ini juga pada malam hari ini di bidang ekspor impor seperti itu. Oke, nah untuk ahli hama kita ada banyak platform. Ini boleh admin bisa di-share juga untuk sosial media. Kita ada YouTube, lalu juga ada website, ada Instagram,
Bapak dan Ibu bisa mulai follow karena di sana banyak informasi. Dan juga untuk website ini kita juga bisa share free ebook gitu Bapak dan Ibu. Nah, seperti biasanya di hari Jumat kita akan adakan Zoominar secara free seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin belajar dengan ahlinya secara offline, nah kita juga ada Integrated Pest Management Mastery, ini bersama dengan suhunya, begitu ya. Dan juga untuk offline, ini kita ada praktek bagaimana cara pengendalian hama, tidak hanya materi saja gitu ya. Mungkin kalau misalkan materi bisa didapatkan di Google gitu ya, ChatGPT. Tapi ini kita bisa review, lalu juga bisa diskusi masalah-masalah yang dialami oleh Bapak Ibu di bisnisnya seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu pemilik bisnis nanti juga bisa kirim tim gitu ya. Makin banyak nanti makin bisa mengendalikan hama secara komprehensif, terutama pengendalian hama secara terpadu. Oke, kita masih akan tunggu untuk 10 penanya pertama gitu ya. Mungkin ada lagi, bisa dituliskan di kolom chat. Boleh nanti saya bantu bacakan atau nanti dari Prof. Intan langsung gitu ya. Oke, Tadi ada satu pertanyaan yang kalau tidak ya, salah, mengapa untuk persyaratan impor tidak seketat ekspor? Dan tentu oke. kalau ekspor kita perlu betul-betul memenuhi persyaratan negara di mana barang itu akan kita ekspor. Nah, kalau impor, kadang-kadang kan kita punya kepentingan ekonomi domestik di dalam negeri. Jadi negara pengimpor biasanya ingin menjaga akses yang mudah untuk barang dari luar gitu, untuk sesuatu. Sehingga ya mungkin agak dilowongkan itu, apa agak tidak seketat kalau kita mau ngirim barang keluar kan gitu. Karena mungkin kita memerlukan barang-barang untuk kebutuhan ekonomi domestik. Jadi negara bahkan kadang-kadang punya policy seperti itu. Tapi kalau kita sebagai individual bisnis ingin ekspor barang keluar, itu memang perlu mengikuti aturan-aturan yang amat ketat gitu. Jadi lagi pula begini, kalau misalnya Indonesia lah katakanlah kita mengimpor barang, misalnya dari negara yang ketat sekali pengaturannya dari negara itu, misalnya Uni Eropa, jadi barang-barang yang keluar di sana itu sudah ketat sekali itunya fitosanitarinya kan begitu. Sehingga kita ya mungkin akan berpikir ya di sana pasti udah bagus sekali, jadi tidak perlu kita terlalu ketat juga begitu. Tapi tentu kita perlu hati-hati juga karena tentu karantina perlu menjaga jangan sampai ada hewan-hewan atau dalam hal ini adalah bisa hewan, bisa penyakit yang masuk ke Indonesia dan bisa menyebar di Indonesia. Jadi itu masalah. Tapi itu aspek ekonomi biasanya yang menjadi pertimbangan utama begitu. Oke, itu yang tadi yang saya lihat soalnya. Iya betul. Tadi Ya, ada pertanyaan dari Bapak Heri Haryanto tadi ya, ya, ya betul. yang Prof. Intan Ya, sudah jawab untuk ya itu ya, persyaratan ya, ya, ya. impor. Betul, betul ya. Iya, sepertinya tidak seketat ekspor. Oke, Ya. tadi Hmm. sudah disampaikan terkait kenapa gitu ya persyaratan impor dan ekspor ada perbedaan. Oke, mungkin ada lagi Ya, saya, saya, Bapak saya, dan saya tambahkan. Ibu. Jadi memang untuk impor tuh kadang-kadang dibutuhkan untuk barang-barang di dalam negeri kita tidak punya, sehingga ada policy yang dikeluarkan gitu. Tapi bagi pengusaha yang ingin mengekspor produknya keluar, itu yang poin saya lebih kepada kita perlu memahami betul yang dibutuhkan oleh negara yang akan menerima barang kita itu bagaimana. Nah, jangan juga barang yang kita kirim itu, misalnya kita kirim, kemudian tidak dilakukan tindakan agar barang ini layak untuk diterima di negara yang bersangkutan, sehingga bisa bisa timbul masalah di tengah jalan. Begitu sudah sampai di sana ditolak, padahal sudah dilakukan tindakan di Indonesia misalnya, tapi mungkin saja lolos kan, sudah lolos karantina kok gimana? Kok ternyata ditolak. Nah, tadi saya beri contoh misalnya ada buah-buahan di Indonesia ditolak kan ke China.
juga kita punya data yang lain. Atau banyak juga produk dari bunga-bunga yang dikirim keluar ternyata ditolak karena ada serangga-serangga yang dianggap itu ya, tidak dapat diterima oleh negara yang bersangkutan. Jadi ada listnya banyak. Tapi kelemahan di kita itu adalah tidak mengetahui bahwa ini itu ternyata tidak dapat diterima oleh negara penerima begitu. Nah, memang yang paling bisa dilakukan adalah dengan misalnya dengan fumigasi misalnya, tapi tidak semuanya juga bisa kita fumigasi kalau jumlahnya sedikit dan sebagainya begitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan bisnis eh, perlu dilakukan di situ karena kalau fumigasi itu sudah terjadi baru kita lakukan tindakan. Tapi bagaimana agar jangan sampai kita fumigasi walaupun akhirnya fumigasi itu perlu dilakukan karena persyaratan dari negara penerima misalnya begitu. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak. Nah, ini dari Pak Heri. Ini menambahkan juga gitu di kolom chat, Prof. Ya, itu Dengan pola kasus cabai. dan ya itu lebih pada polisi pemerintah, Pak. Jadi tentu kadang-kadang kan kalau kita lihat ya masyarakat tentu ingin barang yang murah, tapi bagi pengusaha, wah ini jadi kami bagaimana ini? Nah itu memang perlu ada regulasi sebenarnya bagaimana agar eh, harga itu bisa fair, tidak merugikan pengusaha-pengusaha yang perlu mendapatkan perlindungan juga begitu. Tapi bagaimana caranya kalau kita ingin mengekspor keluar, jadi mungkin impor itu kalau tadi Pak Heri sampaikan ya tentu untuk hal-hal yang mungkin kita tidak punya atau belum punya begitu kan itu. Jadi saya nggak begitu berani masuk ke sana karena ini menyangkut policy gitu. Tapi kalau kita bicara tentang dari segi akademisi, memang tadi misalnya Pak Rostaman bilang pengetatan terjadi jika yang diimpor itu benih, berbeda dengan produk pangan. Yaitu benih juga kita lihat kualitasnya begitu. Ada benih-benih tertentu yang mungkin di kita belum mempunyai benih sebaik kualitas yang diimpor, sehingga untuk menjaga stabilitas komoditas, stabilitas pertanian, juga mungkin harga, ya perlu diimpor begitu. Tapi kembali ini selalu ada tarik ulur antara pengusaha, pemerintah dengan juga kebutuhan ekonomi nasional begitu. Tentu saya bukan ahlinya di sana gitu, jadi tentu Ibu dan Bapak bisa menganalisis sendiri begitu. Saya lebih kepada ingin memberikan ini apa ya kita sharing mengenai betapa pentingnya kalau kita punya usaha pergudangan atau usaha atau barang yang akan kita ekspor keluar, bagaimana agar komoditas ini, barang yang akan kita ekspor ini bisa betul-betul bebas hama. Oke, baik Prof. Tadi Ya, kalau Prof Intan ahlinya di pengendalian hama gitu ya. ya, Oke, baik. Tadi dari Pak Rostaman berarti sudah dijawab sudah gitu ya jawab Pak. sudah ya. Untuk pertanyaannya, boleh Bapak dan Ibu yang mungkin bukan dari industri ekspor impor, bisa juga untuk pertanyaannya tentu dari berbagai industri ya. Tadi kita sudah berkenalan, boleh juga gitu ya berkenaan dengan hama dari pengendalian hama gudang tadi ya karena berkaitan juga untuk ekspor impor dan tadi juga ada calon eksportir bertanya terkait pengendalian hamanya seperti apa gitu. Oke. Nah, sebelumnya juga saya mau infokan Bapak dan Ibu apabila ingin berkonsultasi dengan tim ahli hama, kita juga memfasilitasi untuk bisa menjadwalkan gitu ya dengan tim dan juga fasilitator untuk bisa berkonsultasi nanti melalui Zoom. Boleh untuk admin ahli hama, boleh diinfokan bisa chat kemana gitu ya Mbak Gea gitu di kolom chat sambil kita menunggu dari Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Prof. Intan gitu. Oke, ada pertanyaan baru dari Ya. Bapak Meiris Harahap. Dipersilakan. Ya, oke untuk kutu beras ya. Jadi sebenarnya kutu beras itu macam-macam, tetapi yang perlu dilakukan adalah
Karena kutu beras itu ada yang menyerang dari luar, dari dalam. Nah, kadang-kadang yang kita terkaget-kaget itu adalah yang begitu diperiksa ternyata berasnya tidak ada masalah. Tapi ternyata setelah waktu tertentu ternyata kok jadi ringan semuanya ini. Ternyata si kutunya udah berkembang di dalam dan kita keluar. Nah, sekarang mengatasi. Nah, tentu yang terbaik adalah jangan sampai kutu itu berkembang. Jadi begitu misalnya kita menerima karung yang masuk ke gudang kita lakukan sampling. Ya, sampling kita ambil, kemudian kita letakkan di bawah. Kalau ada mikroskop dengan kaca pembesar, kita lihat itu. Nah, tentu kalau kita sudah punya pemahaman tentang apa yang disebut kutu beras itu, kita tahu itu. Kemudian kita bisa mengira-ngira ini kalau tahap ini sebenarnya, sedangkan barang ini baru datang 2 hari, kok sudah pada level begini. Nah, kita bisa mengira-ngira kemungkinan dia terinfeksinya di mana begitu. Nah, jadi tentu yang perlu dilakukan dari sampling yang kita lakukan itu, jadi kalau kita bicara pencegahan, jadi misalnya ada satu karung yang terkena ini, begitu ada langsung harus kita isolasi. Yang lainnya bagaimana? Tetapi kalau satu ada kita curiga karena mungkin dari batch yang sama begitu. Jadi kemudian bisa juga di gudang itu kita berikan feromon. Jadi nanti begitu keluar kita bisa tahu dewasanya bagaimana. Dengan feromon dia tidak bisa kawin karena bingung dan sebagainya begitu. Jadi tetapi saya sarankan memang sejak awal, sejak datang komoditas itu ke gudang kita perlu melakukan pengendalian begitu. Jadi ini ada fumigan apa yang untuk bisokal yang sudah Nah, kalau fumigan kan kita bisa pakai fosfin, bisa pakai metil bromida yang dari apa yang bertanya tentang Pak Mai Rizky ya ini bagaimana cara mengatasi dan mengendalikan hama kutu besar. Tadi sudah saya sampaikan kira-kira demikian begitu. Jadi bisa juga dilakukan misalnya agar si kutu beras ini tidak pindah ke tempat yang lain ya bisa dengan residual misalnya pestisidanya. Jadi macam-macam tidak ada satu cara begitu. Jadi kesalahan yang umum adalah hanya bertumpu pada satu cara. Tapi kita perlu memahami betul perilaku si kutu beras itu. Jadi bagaimana dia berkembang, nah, lingkungan apa yang membuat dia berkembang dan sebagainya kan gitu. Jadi misalnya yang selalu terjadi itu kan Cytophilus oryzae kan itu bahasa Inggrisnya rice weevil gitu ya. Ini hama utama yang menyerang biji-bijian kan. Ada tribolium juga, ada rhizoperta dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi tentu perlu perlu apa ya? Perlu pemahaman. Memang mendengar mudah, tapi melakukannya perlu apa ya? Perlu sedikit latihan gitu ya. Kemudian ini dari fumigan apa yang efektif untuk komunitas biji coklat yang sudah terinfeksi hama. Nah, ini tadi saya katakan bisa dengan fosfin, bisa dengan metilbromida. Tapi fosfin itu lebih mudah karena tablet, tinggal letakkan, ditutup, kemudian dilihat berapa hari. Tentu eh, apa ahli fumigasi itu sudah punya alatnya untuk melakukannya. Itu tinggal diskusi dengan mereka ini. Kemudian dari Pak Haryanto ini, produk saya bungkil sawit disyaratkan di negara tujuan lolos uji aflatoksin. Yang saya tanyakan apa itu uji aflatoksin? Nah, aflatoksin itu kan apa ya? Toksin yang bisa eh, ya namanya beracun begitu. Jadi eh, ini misalnya aflatoksin macam-macam jenisnya begitu ya. Karena dapat menyebabkan ini ya kerasukan pada manusia. Jadi apalagi kalau ini untuk manusia. Jadi produk ini yang saya tanyakan apa itu uji aflatoksin. Jadi uji aflatoksin ya di lab dilihat ada aflatoksinnya apa tidak begitu. Dan ini tidak sulit kan begitu mengujinya gitu. Jadi dibawa ke lab karena akan dicek apakah mengandung aflatoksin apa tidak. Gitu. Jadi ini tidak terlalu sulit, tapi ini harus kita lakukan betul-betul karena namanya aflatoksin itu berbahaya dan amat umum ditemukan pada bahan pangan yang terkontaminasi. Ya.
Dan juga aflatoksin ini bisa jadi karsinogen. Jadi memang masalahnya bukan agak serius, memang serius ya. Jadi dia bisa juga temukan bukan saja di ini apa macam-macam jadi dampak pada kesehatan tadi saya lakukan kan. Jadi kalau kita bicara dari mana dia aflatoksin itu ya, ya karena terkontaminasi. Karena dari adanya jamur. Jamur apa? Jamur Aspergillus namanya. Nah, jamur ini berkembang kenapa? Karena ada kelembaban yang tinggi begitu. Si jamur ini mengeluarkan aflatoksin gitu. Yang akhirnya ya berbahaya bagi manusia gitu. Jadi kelembaban tinggi, suhu hangat, kerusakan fisik pada produk itu si jamur ini berkembang, aflatoksinnya dihasilkan gitu ya. Oke. Feromon untuk lur lainnya untuk mendukung PHT ini dari Parostoman. Ya memang masalahnya memang mudah mengatakan feromon, tapi kita beli feromonnya ada tidak karena feromon itu kan spesifik, spesies spesifik Pak Rostaman. Ya Pak Rostaman tahu lah gitu ya. Tapi intinya feromon itu kalau ada membuat si serangga itu yang mau kawin jadi bingung nih kawin sama siapa nih gitu. Jadi ada feromon yang dipasang digantung. Jadi serangga itu akan datang ke situ, dia melakukan tindakan-tindakan seperti mengawini kertas aja gitu. Sangkanya ada betinanya gitu ya. Oke. Ya kalau tikus ya dari Paat ini ya. Ketika tikus mengontaminasi produk, bakteri apa yang spesifik berasal dari. Jadi sebenarnya tikus itu, jadi dia kan bisa pergi kemana-mana. Dia bukan kalau lespistoresis ya memang dia kencingnya itu. Tapi kan dia bisa makan di mana, kemudian jalan kemana yang ada bakterinya, kemudian datang ke makanan kita, ya ada bakteri penyebab diare, bakteri penyakit salmonella, bakteri penyakit ya macam-macam begitu. Jadi kita tidak bisa tergantung dia main-mainnya kemana sebelum datang ke lokasi kita begitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi ketika tikus mengontaminasi produk, bakteri apa saja yang macam-macam bakterinya begitu. Jadi poin saya lebih kepada agar tikus itu tidak datang ke sana. Nah, pertama dilakukan adalah mengapa tikus itu datang ke sana? Dari mana? Nah, tikus itu hewan yang pandai, dia bisa berenang dari tempat yang jauh. Mungkin kita lingkungan kita di katakanlah satu tempat. Itu sarangnya bisa 50 meter dari tempat kita. Dia bisa masuk melalui gorong-gorong. Dia masuk melalui pembuangan air, bisa masuk dari mana-mana. Bisa pakai kabel, dia bisa bukan kayak seperti orang ya. Dia bisa ya bisa akrobat, bisa lompat, bisa segala macam gantung ya. Jadi itu tikus. Kadang Pak dalam buah yang bagus bentuknya tapi ada ulatnya untuk ide buah ada ulatnya bagaimana cara mencegah dan mengatasi. Nah, itu yang tadi saya katakan adalah di kebun itu. Jadi perlu pemahaman tentang misalnya kemarin saya beli bukan kemarin sih sering saya beli salak ya. Selalu ada ulatnya kan begitu. Nah, itu bagaimana agar pada waktu jangan sampai salak itu si ngengat itu bertelur di situ. Nah, kemudian begitu menetas masuk ke dalam begitu. Ya, sudah di dalam gitu. Jadi cara mencegahnya itu perlu dari lapangan begitu. Dan perlu spesifik sebenarnya ulat apa itu bisa dilihat kalau yang belajar entomologi bisa mengetahui sehingga bisa mengetahui hmm, kapan ini si ulatnya ini datang. Nah, itu bisa kita cegah gitu. Karena sudah datang misalnya kita bunuh. Nah, tapi kan konsumen tidak mau ada ulatnya, walaupun kita bisa bercanda ini protein juga loh, Pak. Tapi kan bukan demikian kan gitu. Jadi kita perlu cegah jangan sampai ada ulat sejak daripada di lahan pertanian atau perkebunan gitu ya. Oke. Bagaimana cara mengatasi pengisian tanaman padi bisa penuh dan bersih mengalami bintik coklat dan tidak maksimal pengisian. Ini sebenarnya saya tidak begitu eh, paham ya maksudnya eh, agar bulirnya penuh gitu, Bang. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Susilo ya. Jadi tentu
kalau padi itu bisa diserang oleh hama serangga, bisa diserang oleh penyakit, bisa juga karena kekurangan nutrisi, kurang air, kemudian banyak agak kompleks gitu masalahnya. Tapi tanpa melihat agak sulit juga saya apa. Tapi secara umum tentu yang namanya edukasi itu perlu memahami kalau agar padi itu bulirnya penuh perlu apa saja begitu. Nah kemudian tentu perlu makanan, perlu air, perlu pupuk dan sebagainya. Dan kalau ada hama, bagaimana agar kita bisa menghindari. Kalau ada penyakit, bagaimana kita akan hindari. Kira-kira demikian gitu. Jadi ada hal-hal yang spesifik yang bisa kita apa ya, bisa ibu dan bapak bisa memahami bahwa dia tidak datang tiba-tiba begitu. Selalu ada alasan dia datang. Seperti tadi bicara tentang aflatoksin. Kenapa ada di sana? Karena komoditas yang kita simpan itu ternyata kelembabannya tinggi. Kelembaban yang tinggi dengan temperatur yang panas, lembab begitu, ya hangat, itu membuat si apa Aspergillus ini berkembang dengan nyaman gitu, happy dia gitu. Tadi mungkin bisa kita fumigasi, bisa. Tapi begitu lembab lagi datang lagi dia gitu. Kayak demikian. Oke, baik. Jadi mungkin untuk sesi diskusi kita sudah bisa cukupkan begitu ya, Ya, Prof. Karena tadi untuk ya, 10 pertanyaan pada malam hari ini karena waktunya juga ya. Oke. sudah Terima cukup kasih. gitu Ya. ya. Oke, tadi udah banyak pertanyaan dari peserta Bapak dan Ibu, rekan-rekan gitu ya, yang sudah menanyakan terkait. Mohon maaf ada satu saya eh, Boleh, dari Prof. HH ini bagaimana Ya. strategi penerapan PHT untuk kawasan agrowisata yang berkelanjutan. Nah, Oh kembali ya. agrowisata itu kan suatu tempat di mana kita ingin orang datang ke sana dan orang ingin nyaman, tidak ada hama. Hamanya apa saja? Misalnya kalau ada lalat, ada nyamuk, ada kecoa, atau apapun. Nah, kita perlu memahami kenapa mereka ada di sana begitu. Ya, dan lingkungan agrowisata itu dari mana saja kita bisa mengetahui. Nah, di situ kita bisa mendesain suatu metode pengendalian. Tapi kembali tadi saya katakan di depan bahwa pengendalian di satu tempat berbeda dengan di tempat lain. Jadi agrowisata ini memang satu hal yang perlu betul-betul kita lakukan pengendalian dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tempat sudah bagus, tapi ternyata kok banyak lalat ini. Ternyata banyak lalat, kenapa? Karena tidak jauh dari situ ternyata ada peternakan sapi atau peternakan ayam misalnya. Atau pada waktu eh, ada restoran, ada dapur yang tidak melakukan cara-cara sanitasi yang baik. Jadi terintegrasi itu adalah berbagai cara kita lakukan. Jadi bukan saja satu cara dengan pestisida itu bagian dari beberapa cara. Tapi tidak bisa namanya pengendalian hama terpadu itu hanya satu cara, tapi harus terpadu. Kira-kira demikian, Mbak Indah. Terima kasih. Untuk Pak HH itu Oke. ya. Itu aja. Oke, baik. Ya, Terima ya. kasih. Terima kasih banyak untuk Prof. Oke. Intan yang sudah berkenan menjadi pemateri pada Zoominar malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kegiatan ahli hama lainnya, seperti itu ya, Prof. Terima kasih. Oke, tadi untuk closing statement apakah masih ada lagi, Prof? Atau cukup? Saya pikir sudah cukup, jadi saya terima kasih Oke, siap. atas pertanyaan-pertanyaannya karena ini adalah ya, sharing pengetahuan. Eh, ya, saya belajar juga dari yang ini yang saya terima dari pertanyaan-pertanyaan sehingga mengetahui permasalahan yang ada di lapangan itu bagaimana. Tetapi tentu intinya kalau ada hama itu dia tidak datang tiba-tiba. Jadi ada satu proses yang membuat hama itu ada di sana dan saya sarankan Ibu dan Bapak bisa lebih memahami ini lebih baik lagi, apalagi berhubungan dengan bisnis gitu, karena kompetisi menjadi semakin ketat sehingga pemahaman tentang bagaimana mengenai hama dengan baik itu menurut saya itu perlu dapat dilakukan. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu yang diberikan sehingga saya bisa sharing pengetahuan dan pengalaman malam ini. Terima kasih. Ya, nah ini ada undangan dari Bapak Heri gitu ya. Terima kasih Ya. pencerahannya. Silakan berkunjung ke Pulau Lombok kalau ada Oke, kesempatan. makasih Pak Heri ya. Oke, Iya. makasih. Oke, kita mengundang juga mungkin Pak
untuk ke Bandung, kita bisa belajar begitu ya bersama Ya, dengan Prof. Intan dan juga Ibu Dr. Lin di IPMM seperti itu. oke. Oke, terima kasih. Nah, Terima kasih dari semuanya. admin, iya terima kasih Prof. Dari Terima kasih. admin, Saya izin Mbak Gia briefing. boleh di-share. Siap, boleh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, dari admin, Mbak Gia boleh di-share begitu ya untuk supaya peserta di sini tidak ketinggalan gitu ya, info-info dari ahli hama. Kita ada grup, Bapak Ibu bisa masuk ke grup supaya bisa mendapatkan info yang terupdate, kemudian bisa follow untuk Instagram dan juga YouTube, bisa like, comment, dan subscribe. Kemudian tadi kita juga sudah sampaikan bahwasanya akan memfasilitasi apabila Bapak dan Ibu pemilik bisnis ataupun nanti tim yang ingin bertanya gitu ya tentang masalah hama yang dihadapi dan bagaimana cara penanggulangannya akan difasilitasi bersama dengan tim ahli hama. Seperti yang disampaikan Prof. Intan tadi bahwasanya untuk pemilik bisnis, selaku pemilik bisnis yang berhadapan juga dengan hama di kesehariannya, ini kita harus proaktif gitu ya, proaktif tidak sampai menunggu hamanya ini breakout gitu ya, mewabah. Nah, kita harus proaktif dan juga untuk tim, staff harus bisa melakukan pengendalian hama supaya nanti juga bisa bekerja sama dengan tim pengendali hama atau pest control yang mungkin di hire seperti itu. Oke, nah tadi juga disampaikan terkait pengendalian hama terpadu itu dilakukan dengan berbagai cara atau metode, tidak hanya menggunakan satu cara. Nah, itu akan dipelajari di puncaknya untuk seminar ahli hama ini kita akan lakukan setiap hari Jumatnya gitu ya, mungkin dengan materi yang terpisah-pisah nanti untuk di IPMM ini akan diselenggarakan 2 hari gitu ya, Bapak dan Ibu, 2 hari untuk jangka panjang, investasi jangka panjang bisnis Bapak dan Ibu untuk mencegah gitu ya kerugian akibat hama. Oke, boleh di-share juga infonya itu dari admin ahli hama secara resmi gitu ya. Kita membuka bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar bersama dengan Prof. Intan dan juga Ibu Dr. Lin yang memang sudah ahli di bidang pengendalian hama gitu. Gak hanya materi yang akan dibahas, tapi kita juga akan bisa praktek gitu ya. Ada prakteknya juga kalau misalkan offline nanti ke Bandung gitu. Oke, saya mengundang gitu ya Bapak dan Ibu. Tadi kita dapat undangan gitu ya Pak Henry gitu ya untuk ke Lombok. Nah, sekarang saya juga bisa mengundang gitu Bapak dan Ibu yang ingin belajar langsung dengan ahlinya. Oke, baik. Nah, ini untuk link bisa disimpan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta semua. Mungkin untuk konsultasinya masih minggu depan, nah itu bisa di-save terlebih dahulu. Oke, kita akan fast respon ya apabila nanti dari Bapak dan Ibu memiliki masalah yang ingin didiskusikan. Baik, semoga kita bisa bertemu di rangkaian acara ahli hama yang lainnya di minggu depan dan juga di bulan September tanggal 26 sampai 27 secara offline di Hotel Santika di Bandung di acara Integrated Pest Management Mastery. Oke, baik. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.